Kiai Haji Abdurrahman Delamat atau Kiai Delamat adalah salah satu ulama penyiar agama Islam di Provinsi Sumatera Selatan. Hingga kini makamnya banyak diziarahi oleh masyarakat, baik penduduk setempat maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan, bahkan dari mancanegara. Kiai Delamat adalah pendiri dari Masjid Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro di kawasan 30 Ilir, Palembang. Sepanjang hidupnya, wali Allah yang satu ini tidak memiliki rumah pribadi. Konon di setiap wilayah yang didatanginya, Kiai Delamat membangun sebuah masjid. Sebanyak 31 masjid tercatat telah dibangunnya, 3 diantaranya dibangun di wilayah kota Palembang. Kiai Delamat lahir di Babatoman, Musi, Banyuasin pada tahun 1820 Masehi. Kiai Delamat disebut-sebut berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Namun semangatnya untuk menuntut ilmu membuatnya nekat pergi merantau keluar desa. Sadan suatu ketika di usia 6 tahun, Kiai Delamat nekat pergi dari rumahnya dengan menggunakan sebuah rakit ke arah Sungai Musi. Delamat kecil sempat terkatung-katung berhari-hari tanpa perbekalan yang cukup. Beruntung ia akhirnya diselamatkan oleh perahu pedagang yang ditumpangi oleh sepasang suami istri yang kemudian menjadi orang tua angkatnya. Ayah angkat Kiai Delamat mengajar dan tinggal di Masjid Lawang Kidul, Palembang. Disinilah Kiai Delamat mendapat gemblengan tentang Islam dan Al-Quran. Menginjak usia remaja, Kiai Delamat pergi ke kota Mekah dan Madinah untuk memperdalam ilmu agama. Dia pergi bersama kedua orang sahabatnya, yakni Haji Sidik dan Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Merogan. Mereka belajar ke Tanah Suci atas beasiswa yang diberikan oleh Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin II. Di kota Mekah, Kiai Delamat menimba ilmu kepada Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Tokoh yang disebut terakhir inilah yang menjadi guru dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Setelah selesai belajar, ketiganya kembali pulang ke tanah air. Kiai Delamat kemudian mendirikan Masjid Suro yang kini berubah nama menjadi Masjid Al-Mahmudiyah pada tahun 1889, dan masjid tersebut selesai dibangun pada tahun 1891 Masehi. Selain digunakan sebagai tempat peribadatan, Masjid Suro itu digunakan sebagai pusat dakwah sehingga dalam waktu singkat telah terhimpun ribuan jemaah. Melihat perkembangan itu, penjajah Belanda merasa khawatir jika kegiatan keagamaan tersebut akan berkembang menjadi sebuah upaya menentang dan memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Presiden Belanda waktu itu melarang kegiatan keagamaan, bahkan dilakukan pelarangan terhadap aktivitas sholat Jumat di Masjid Suro. Kiai Delamat pun diusir keluar kota Palembang. Dalam pengungsiannya, Kiai Delamat berpindah-pindah tempat menyusuri Sungai Batanghari 9, mulai dari Sungai Musi, Sungai Kelingi, Beliti, Lakitan, Rawas, Rupit, Lematang, Leko, Ogan, dan Sungai Komering. Beliau kemudian menyiarkan dakwah Islam ke daerah-daerah uluan seperti Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, dan Curug. Setelah menyelesaikan syiar di wilayah uluan, Kiai Delamat kemudian kembali ke tanah kelahirannya di desa Serekah, Babatoman, Musi Banyuasin. Kiai Delamat meninggal dan dikebumikan oleh keluarganya di kawasan Masjid Babatoman pada usia 76 tahun. Namun atas wasiatnya, makam Kiai Delamat kemudian dipindahkan oleh anaknya dekat mimbar Masjid Suro 30 Ilir. Ternyata pemindahan makam Kiai Delamat itu membuat pemerintah Belanda khawatir akan karomah dan ajaran Kiai Delamat yang mungkin kembali akan menghidupkan semangat murid-muridnya. Makamnya kemudian dibongkar untuk dipindahkan menjauh dari Masjid Suro. Namun selama proses pemindahan jenazah terjadi banyak keanehan. Pemerintah Belanda membawa 40 orang untuk memindahkan makamnya. Tetapi setelah berjam-jam, makam Kiai Delamat tidak bisa dipindahkan. Ketika digali dan sampai ke jenazahnya, banyak air yang berbau harum seperti minyak kasturi yang keluar dari makamnya. Beramai-ramai masyarakat 30 Ilir kemudian mengambil air yang harum tersebut untuk dibawa pulang.
Akhirnya pemerintah Hindia Belanda menjemput Kiai Haji Merogan dan Kiai Haji Sidik untuk memindahkan makam Kiai Delamat. Keduanya datang lalu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Kiai Merogan kemudian berkata, "Wahai adikku Kiai Haji Abdurrahman Delamat bin Saparudin Rungkat, pindahlah dan bangunlah engkau, jangan memalukan dulur dan keluarga." Aneh bin ajaib, setelah itu peti jenazah beliau barulah bisa diangkat. Dengan menggunakan bantuan 4 batang rotan, jenazahnya kemudian diangkat langsung oleh Kiai Haji Merogan dan Kiai Haji Sidik, dibantu oleh anaknya. Jenazahnya kemudian dipindahkan di dekat sekolah Nurul Falah 30 Ilir hingga saat ini. Demikianlah kisah Kiai Delamat